من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل وسلم يا طيبة يا طيبة يا الله يا نستغنى والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيب يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم خلقي يا ظاخري يا عمر اقضيه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغناني والهوى نادانا والهوى نادانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mana dia airnya? Nanti gua pulang nih. Alhamdulillah hadirin, pada pagi hari ini kita kumpul bersama para habaib, alim ulama, guru-guru di majelis kita punya Ustadz Al-Ustadz Bapak Profesor Dr. Andes Ahmad Purwanto. Kita doakan mudah-mudahan periode ketiga Jokowi beliau menjadi Menteri Agama. Ya, amin. Ini majelis makin ramai, sekalipun banyak kecoa di situ. Nanti akan berubah menjadi ma'had pesantren. Idza ra'aitumul hilala, kalau saudara melihat bulan sabit, pastaigin, yakin, tunggu hari saja. Sabit itu lama-lama besar-besar akan menjadi bulan purnama. Makanya Ustadz Ahmad Purwanto yamshi ruwaida ruwaida fayakunu awwala, jalannya pelan-pelan nanti ada di depan. Amin, insyaallah. Alhamdulillah pada hari ini Al-Habib Abu Bakar putra Al-Habib Abdurrahman Assegaf datang di dalam, sedang duduk mencicipi kue talam. Ada Al-Habib Hamid Muhammad Nagib bin Syekh Abu Bakar, banyak para ulama-ulama,
capek saya nyebutnya. Ibu-ibu jamaah pengajian, mamah dedeh, saya doakan mudah-mudahan biasa-biasa saja. Hadirin para pemain ketimpring recehan Islam, semua senang mengenang sejarah harum wangi baginda Nabi Muhammad. Tidak ada yang sedih. Citayam namanya apa ini, Kampung Kelapa ya, Qaryatun Nardil, Haudu Tawil, Telaga Panjang. Kampung Kelapa, Haudu Tawil, Telaga, ingin mengenang sejarah harum wangi baginda Nabi Muhammad. Saudara, Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang imam, seorang pemimpin yang sungguh sangat amat dicintai. Sehingga apa yang pernah dipakai oleh Rasulullah, apa yang pernah disentuh oleh Rasulullah, ditabarruki dengan penuh ta'zim oleh para sahabat-sahabatnya. Bila Nabi Muhammad sedang mencukur, mereka para sahabat berkerumun memperebutkan rambut-rambut yang berjatuhan dari kepala Nabi yang mulia. Bila beliau sedang berwudu, air bekas kelebihan wudu Nabi Muhammad ditunggu oleh para sahabat. Kadu yaqtatiluna ala fadli wudu'ihi, hampir-hampir mereka berkelahi memperebutkan bekas air wudunya Nabi Muhammad. Faman asaba minhu syai'an, barang siapa yang mendapat sedikit dari bekas air wudunya Nabi Muhammad, tamassaha biyadihi, ia basuhkan dengan tangannya ke tubuhnya. Gini. Bilal waktu itu membawa wadah semacam baskom. Para sahabat bergegas meminta, Bilal, mana bekas air wudhu Nabi Muhammad? Lihat. Siapa yang tidak dapat? Faman lam yusib minhu syai'an. Sahabat yang tidak dapat air wudhu bekas kelebihan Nabi Muhammad, akhadha balalan min yadi sahibihi, ia mengambil basahan dari tangan teman-temannya. Tangan teman-temannya yang basah dia sentuhkan ke tangannya. Masya Allah. Apabila beliau, bahkan apabila Nabi Muhammad mau berludah, ludahnya tidak pernah jatuh ke tanah, ditadahi oleh para sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, di sini saja. Yatanakham nukhamatan illa waqa'at fi kafi ahadi rajulin minhum. Ludahnya belum pernah jatuh ke tanah, melainkan di telapak tangan sahabatnya. Sini anak-anak, dulu Habib masih kecil, kalau datang ke Kuitang bawa air, sengaja minta diludahi oleh Al-Habib Ali Kuitang, diludahi. Kalau wali-wali para nabi-nabi orang suci, kana lisanuhu ratban bidzikrillah, lidahnya selalu basah menyebut nama Allah. Idza akala zakarallah, bila beliau sedang makan yang diingat Allah. Wa idza syariba zakarallah, wa idza faragha min aklihi wa syurbihi zakarallah. Selesai makan ingat Allah, selesai minum zikir ingat Allah, ke kamar mandi ingat. Hatta innahu fi qada'i syahwah wal ghariza, sampai ingin mendekati istrinya bergaul ingat kepada Allah. Waqafa amamal mir'ah jammala wa rajjala sya'rahu, berdiri di depan cermin sedang menyisir rambut ingat Allah Nabi Muhammad. Masya Allah ya. Apalagi memakai baju ingat pada Allah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin wala quwwatin
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Duit dari mana ini? Dari Allah. Jadi lidahnya selalu basah, nyebut nama Allah. Di depan cermin ingatnya kepada Allah. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Duhai Allah, sebagaimana engkau telah membuat hidupku ini cantik, tubuhku, fisikku bagus, muliakanlah akhlak budi pekertiku. Sallallahu ala Muhammad. Baca sallallahu ala alaihi wasallam. Yang keras. Sallallahu. Itu Nabi, makanya ludahnya ditadahi. Kalau kita umpama Ustadz atau Pak RT, Pak RW, warga sini Ustadz, murid, Ustadz mau beludah, tadangin, gosok-gosok, Masya Allah, pulang jerawatan. Beda sama Nabi. Ustadz Purwanto udah naik juga makomnya. Ya, anak-anak kecil yang perutnya mules kasih. Dulu Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Atas Empang Bogor itu kalau mau memberikan sesuatu hikmah kepada anak-anak tetamu hanya dengan makanan saja. Ada anak-anak yang bandel-bandel, anaknya bandel sama orang tuanya. Neneknya di smackdown, wah, bandel. Ya, bapaknya digetok sama telur asin palanya. Wah, ini anak saya sungguh sangat amat bandel sekali. Sudah diajak ke psikiater, ke dokter ilmu jiwa. Ini anak Masya Allah bandel banget ini. Usar-usarannya 3 kali. Sebab orang usar-usarannya 2 aja bandel ya. Bandel anak-anak. Emaknya malam-malam disengkat. Apalagi usar-usarannya 3. Iya, palanya peang, kupingnya caplang, semut diinjokin. Saya raksasa. Wah. Itu anak-anak yang seperti itu diajak ke mana? Ke tempat Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Atas. Dulu hanya dikasih makanan. Dikasih makanan berubah, dagingnya dan darahnya berubah. Kasih makanan saja, nih suapin tempe second atau dodol Aceh. Tokcer pulang, Masya Allah, langsung kosrekin kamar mandi, jemur kasur di matahari, genteng bocor didandanin, ibunya malam-malam dipijitin, dikerokin tuh. Tokcer. Karena anak-anak doa. Jadi dakwah itu ada yang dengan pakaian, ada yang dengan penampilan, ada yang dengan lisan, ada yang dengan tulisan. Al Habib Sayyidil Walid Al Habib Abdurrahman itu banyak juga dakwanya dengan tulisan. Ada yang dengan penampilan, ada yang dengan kata-kata, tulisannya indah seperti cerita Nabi Muhammad. Itu Al Habib Walid tulis, adalah Nabi sangat pemalu sebagai gadis zaman dahulu, menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya, menimba air, apalagi memerah kambing, pergi mencari kayu yang kering. Padahal Nabi Muhammad cakep, ganteng. Nabi Muhammad kulitnya putih, wajahnya bersinar-sinar, hidungnya mancung, alisnya indah seperti huruf nun. Ya, tingginya tegap semampai, jubahnya kadang-kadang putih, kadang-kadang juga hijau, kadang-kadang hitam. Kalau mau bertempur cakep. Orang putih kulitnya memakai baju hitam, ya memakai sifat mata
pipinya kemerah-merahan. Sedang apa? Menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Nabi ini kenapa tadi Nabi sampai dihormati? Ludahnya diperebutkan, rambutnya tidak pernah jatuh ke tanah, melainkan dikerumuni oleh para sahabat-sahabatnya. Pertama, dikit saja nih yang kita bawa, kita teladani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, akhlak yang pertama Nabi Muhammad dalam bergaul, yaitu Nabi selalu memperhatikan dengan tulus kepada orang lain. Bila beliau diajak bicara, beliau menghadapkan seluruh wajahnya kepada orang yang berbicara. Nabilah yang memperbaiki sandal orang miskin. Ibu-ibu tua dituntun oleh Rasulullah. Sahabat Jabir bin Abdullah dalam salah satu pertemuan tidak dapat tempat duduk. Nabi Muhammad lihat, Masya Allah, ya Jabir, sini, kenapa duduk di tanah? Beliau membuka jubahnya, melipatnya sambil berkata, ya Jabir, pergunakan jubahku ini untuk tempat dudukmu. Jabir bin Abdullah yang masih muda cium jubahnya Rasulullah sambil menangis. Wahai Rasulullah, sampai demikiankah engkau perhatian terhadap temanmu, sahabatmu? Waktu Nabi meninggal, karena itu ketika Rasulullah meninggal, kuburan Nabi Muhammad, gundukan tanahnya dipeluk oleh Bilal bin Rabah. Wangi, harum, lebih dari minyak kasturi. Sampai Sayyidina Siti Fatimah, putrinya Rasulullah, sahabat lagi, membawa anaknya Hasan dan Husain, ciumi kuburan Nabi Muhammad. Maza ala man syamma turbata Ahmadin alla yashumma madaz zamani ghawaliya subbat alayya masaibun law annaha subbat alal ayyami lasirna layaliya. Duhai orang yang pernah mencium pusara ayahku Ahmad, tidak apa andai kata ia tidak cium lagi minyak kasturi walau sepanjang abad. Saking wanginya itu, harumnya. Tidak kenapa. Untuk apa orang mencium minyak wangi, minyak kasturi, apabila dia pernah mencium pusara ayahku namanya Ahmad? Wangi. Ingin melukiskan cintanya kepada Nabi Muhammad. Cuma beliau katakan, subbat alayya masaibun law annaha subbat alal ayyami lasirna layaliya. Ya Allah, aku mengalami ujian, tekanan batin yang amat dalam. Andai kata ujian ini dituangkan di atas siang hari, siang seketika akan berubah menjadi malam. Beliau ingin melukiskan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Buka mulutnya. Sallallahu ala Muhammad. Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi senang memberikan penghargaan dan pujian kepada orang yang memang layak untuk diterima, untuk menerima pujian itu. Lihat dah, kalau antum, Ustadz melihat sejarah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, semua dipuji oleh Nabi Muhammad, semua mulia, semua merasa mendapat penghormatan di sisi Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar dikatakan, law wudi'a imanul ummati fi kaffah wa wudi'a ummati Abi Bakrin fi kaffah la rajahat kaffatu Abi Bakar. Andai kata iman seorang yang bernama Abu Bakar ditimbang di satu neraca, dan kita umat ini imannya ditimbang, lebih unggul imannya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dipuji oleh Nabi Muhammad. Ini Umar adalah manusia yang apabila dia datang dari suatu arah, maka setan akan kabur dari arah yang lain. Tinggian mana? Ya.
Semuanya merasa dipuji. Sayyidina Utsman, ini dia pemilik dua cahaya. Dinikahkan kepada putrinya Rasulullah dua-duanya. Sayyidina Ali dikatakan, oh ana madinatul ilm, memang aku kotanya ilmu, tapi gerbangnya adalah Sayyidina Ali. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ini adalah singa Allah yang menyembunyikan kukunya. Khalid bin Walid dipuji, Sa'ad bin Ubadah dipuji. Jadi semua sahabat, teman-temannya Nabi Muhammad, tetangganya, merasa mendapat perhatian yang sangat besar dari Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, Nabi dicintai oleh sahabat karena Nabi pemaaf. Lupakan kesalahan orang. Yang besar kecilin, yang kecil habisin. Jangan dendam, jangan sakit hati. Tapi kalau marah tetap fa iza ghadibta fa innama hiya ghadbatun lil haqqi la hikdun wala syahna'u. Kalau engkau marah, marahnya karena Allah, bukan keluar dari dendam dan sakit hati. Itulah dia Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan menceritakan sejarah Nabi Muhammad menambah iman kita. Amin. Nambah iman kita, nambah cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid untuk mengenang, untuk mengetahui, linata'arraf ala syakhsiyatin Nabi, untuk mengenang dan lebih mengenal lebih dalam tentang pribadinya Nabi Muhammad, tentang sejarahnya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad, dan juga tentang apanya, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillah Allah sudah utus Nabi Muhammad, beliau berjuang sehabis-habisnya melaksanakan amanah Tuhannya, menjalankan risalah, berjuang sehabis-habisnya. Kini beliau sudah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tinggalkan habaib-habaib, ya, alim ulama. Nah, kita umat ini manfaatkan keberadaannya ulama. Dan terakhir, ya, mari kita kenang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat beliau panggil-panggil kita. Amin. Beliau ada di tengah-tengah telaga. Baik, hadirkan, ahdiru, dengerin, ahdiru gulubakum ya ma'syara dawil albab. Hadirkan hati kamu wahai orang-orang yang cerdas. Ini kita orang yang cerdas. Hadirkan Nabi. Nabi kita hayalkan ada di mana? Di tengah-tengah telaga di hari kiamat. Tangannya lembut, lebih lembut daripada apa? Sutra lembut. Tangannya Rasulullah lebih lembut. Sejuk, lebih sejuk dari salju. Harumnya lebih harum dari minyak kasturi. Cium. Jubahnya warnanya hijau, hidungnya mancung, tingginya tegap semampai, kulitnya putih, wajahnya bersinar, memakai sifat mata, sedang mesem saja Nabi Muhammad. Kita cium tangan. Habib pernah ceramah di Cibinong, kakek-kakek, anak-anak kecil nangis semuanya. Terbayang Nabi Muhammad, dia teringat anaknya, teringat saudaranya. Mudah-mudahan dia berdoa, ya Allah berikanlah kami hidup di dunia bahagia, saat matinya husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia, berkumpul kembali dengan anak dan keluarga. Waktu dia berdoa begitu, sedang menghadirkan Nabi Muhammad ada di tengah-tengahnya, nangis pada. Ayo kita baca 3 menit ya. Hadirkan Nabi Muhammad tadi di mana? Telaga. Ini menambah iman. Kadang-kadang anak-anak yang belum merokok bisa mimpi Nabi Muhammad, mau mimpi Rasulullah. Apalagi ibu-ibu yang hatinya lembut. Ayo bayangkan, hadirkan, nanti minta ya. Ini aja apa? Jangan pakai mic bacanya, suaranya dibuka. Ayo merem. Ya Nabi salah. Yang keras mulutnya. Ya Rasul salam. Allahumma rahamna fa innaka bina rahim. Bayangkan, hadirkan Nabi Muhammad
ada di telaga di hari kiamat, hidungnya mancung, tingginya semampai, kulitnya putih terang. Yang keras, Pak. Allah ya Nabi salah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata. Allahumma askur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Ya man ataita fil hayati mubasyir. Yang keras, yang keras. Yang ngejam. Laika anta syam. Kurang kencang, kurang. Yang kencang. Anta bayangkan Nabi ya, hidungnya mancung, tingginya semampai, memakai sifat mata. Husud ri Allah ya Nabi salam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Waj'alna Allahumma walidina wal hadirin wal hadirat min khiyari ummati sayyidina Muhammad bihaqqi Muhammadin wal. Yang keren. Aika marhaban ma ya man ataita fil hayati mubashshira wa bu'itha fina bil qur'ani hadiya wa tala'ta fil alami badran nayyira wallahi ma khalaqal ilahu wa la dara mathalan yuraka Muhammadin bainal warak. Marhaban Husaini marhaban. Allahumma arhamna. Allahumma arham du'fana. Ajaza tabibu fadabina. Dhahara al-fasadu fanajjina. Dhaqat hilatuna faadrikna. Wa tawalla amrana. Saini marhaban. 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 Ya Allah, berikanlah kami hidup di dunia bahagia, saat mati matinya husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia, selamat dari api neraka, berkumpul kembali bersama anak dan keluarga. Hadirin, kesimpulannya, kalau kita mau dicintai seperti Nabi Muhammad, kita ambil teladan pertama, yaitu perhatikanlah kawan kita lebih banyak dari diri kita. Yang kedua, jangan ragu-ragu memberikan penghargaan atau pujian kepada seseorang yang kalau orang itu layak menerimanya. Seperti Ustadz, layak menerima pujian, bukan dipuji-puji ya, lupa. Dan yang ketiga adalah lupakan kesalahan teman-teman kita, yang besar kecilin, yang kecil habisin, supaya enak tidur pules, lapar makan, ngantuk tidur, KTP ada, darah lancar, mukanya bening. Amin ya Rabbal. Habib kasih ijazah, kalau mau murah rizki jangan tinggalkan sholat duha. Sholat, siapa yang sholat duha insya Allah rizkinya bagus. Yang kedua, man lazima surat al-waqi'ah, barang siapa yang melazimkan membaca surah waqi'ah, insya Allah lam tusibhu faqatun abada, tidak akan ditimpa oleh kemiskinan selama-lamanya. Baca surat waqi'ah, lazimkan setiap malam. Dan yang ketiga, anak-anak nih, supaya anak-anak tidak nakal, tangannya di sini nih, mana tangannya? Baca inna anzalna. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzal.
Pegang Bapak bawa juga. Lailatul Qadri khairum tanazzalul malaikatu warruhu fi biidni rabbihim salamun. Halo Bapak baca Alam Nashrah sini ya. Yang STB suami tekanan batin sini pegang. Ya sedih ya, zaman lagi susah, zaman pandemi. Saya sudah pensiun, tidak kerja lagi, tiap hari hanya ternak teri, nganter anak nganter istri ya, miskin kurus, koyok dua sini tulisannya seperti itu, STB suami tekanan batin. Baca Alam Nas. Iya zaman lagi susah, makanya ibu suami baru pulang hibur, bukakan dasinya. Fafa tadi ngojek dapat berapa ya? Oh biasa mama kondisi sedang demikian dapat 350.000, aturlah biar cukup untuk 4 bulan. Nah insya Allah ya, usap-usap. Fafa bagaimana keadaan perekonomian dunia internasional hari ini? Wah semakin longsor ya. Iya benar, kita doakan. Baca Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nashrah. Alladzi wa rafa'na inna ma'al amin. Mudah-mudahan kita dapat teladani Nabi Muhammad. Ingat sekali lagi, lupakan kesalahan teman-teman kita. Yang kedua, jangan ragu-ragu, berikan penghargaan, pujian kalau teman orang layak untuk menerimanya. Dan yang ketiga, perhatian orang lain. Dan doa itu terus bayangkan tadi Nabi Muhammad bulu matanya lentik, hidungnya mancung, sambil baca salawat terus, insya Allah malam-malam mimpi Rasulullah ya. Nah kalau selesai nanti kita waktu meninggal matinya husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia, berkumpul kembali bersama anak dan keluarga. Ya Nabi salam. Bayangin. Terima kasih atas nasihat agamanya dari guru kita Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan.